Halo guys, siapa nih yang suka merinding pas nonton film horor? Kali ini kita bakal bedah film Indonesia terbaru yang bikin bulu kuduk berdiri, yaitu Bangsal Isolasi yang baru saja dirilis tahun ini guys. Bayangkan saja, seorang jurnalis nekat nyelundup ke penjara demi ngungkap kematian misterius adiknya. Tapi, bukan hanya nemu jawaban, dia juga ketemu sama rahasia gelap yang bikin bulu kuduk berdiri. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pada adegan pembuka film, diperlihatkan seorang wanita bernama Ratna yang terluka parah sedang berusaha untuk bebas dari penjara. Saat dia hampir berhasil, tiba-tiba muncul sosok yang sangat menakutkan yang mengganggunya dan tak diketahui bagaimana kondisi setelahnya. Beberapa hari berikutnya, di sebuah penjara terasing di sebuah pulau, 5 orang wanita dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka disambut oleh beberapa sipir, salah satunya bernama Farhan. Penjara tersebut bernama Penjara Ratu Adil, yaitu lembaga pemasyarakatan yang hanya dikhususkan untuk tersangka wanita. Salah satu dari 5 wanita tersebut, diantaranya ada satu wanita memang sengaja nyelundup masuk ke dalam rumah Prodeo itu untuk menyelidiki kematian adiknya di dalam penjara tersebut. Dia adalah Weni yang diperankan oleh janda muda yang cantik Kimberly Ryder. Ternyata gadis yang ada di awal cerita telah tewas dan merupakan adiknya Weni yang bernama Ratna. Saat memasuki gerbang penjara Ratu Adil, 5 wanita itu menyaksikan kondisi di mana di sana ramai para wanita bermasalah dengan berbagai latar belakang. Mereka kemudian digiring untuk berhadapan kepala sipir bernama Herman. Herman menegaskan bahwa mereka harus mematuhi peraturan yang ada di lapas. Karena kalau tidak, sudah dipastikan mereka tidak akan baik-baik saja. Setelah dibagikan perlengkapan, mereka semua dibawa ke sel masing-masing. Weni ditempatkan berdua dalam satu sel bersama wanita sebayanya bernama Yanti. Yanti sendiri terlihat baik dan humble dengan Weni. Seperti halnya penjara dimanapun, pasti ada yang menjadi jagoan di dalamnya. Seperti Tante Bella yang satu ini dan diperankan oleh Wulan Guritno. Dia sangat ditakuti oleh para napi lainnya. Bahkan dia tak segan menghajar jika ada rekannya yang membuatnya marah. Weni mencoba melerai saat Bella menghantam salah satu di antara mereka, tapi dia malah hampir saja kena bogemnya juga. Beruntung si sipir cepat datang menghentikannya. Yanti kemudian mengingatkan Weni agar jangan sampai berurusan dengan Bella. Malam harinya, di saat Weni beranjak tidur, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan meminta tolong. Yan. Tapi menurut Yanti, suara itu sudah menjadi hal biasa di penjara tersebut dan lambat laun Weni akan tahu sendiri. Suara itu benar-benar mengganggu di telinga Weni. Bahkan saat dia terlelap, suara itu membangunkannya. Dan anehnya, sel Weni membuka dengan sendirinya. Dia pun nekat keluar untuk mencari suara tangisan itu. Di tengah-tengah lorong, Weni melihat sosok berambut panjang berdiri di bawah lampu yang berkedip-kedip. Tiba-tiba sosok itu berusaha mencelakainya, sehingga Weni terbangun dari mimpi seramnya di pagi hari. Yanti kemudian membawa Weni keluar untuk menunjukkan siapa saja yang harus dia waspadai. Yang pertama adalah Farhan, sipir yang selalu setia dengan Herman di mana mereka sama-sama sadis. Lalu ada 2 sipir wanita mata duitan yang suka disogok para napi untuk mendapatkan hidup yang lumayan enak seukuran dalam tahanan. Ada lagi sipir baru yang bernama Adit. Ya, walaupun baru tetap harus diwaspadai. Baru juga digosipin, Adit menghampiri mereka untuk membawa Weni bertemu dengan dokter. Seorang dokter wanita paruh baya bernama Rudiah yang terlihat baik saat menginterogasi Weni.
Rusdiah meminta Weni mengisi soal psikotes untuk mengenal dia seperti apa yang sebenarnya. Dia juga bisa menjadi teman curhat bagi para napi lainnya. Di situ Weni menceritakan suara aneh yang dia dengar. Rusdiah mengatakan bahwa suara itu berasal dari bangsal isolasi. Namun begitu, dia tidak percaya dengan rumor-rumor bangsal isolasi seperti yang dikatakan para napi. Seperti apa yang kita lihat, Yanti kembali mengatakan pada Weni bahwa Dr. Rusdiah adalah satu-satunya orang yang paling waras di sana. Bahkan dia sudah dianggap ibu oleh para tahanan. Weni lalu bertanya soal bangsal isolasi pada Yanti. Meski sedikit terkejut, Yanti akhirnya mengatakan bahwa tempat itu berada dekat sel mereka. Bangsal isolasi itu adalah tempat terkutuk. Siapapun yang masuk ke sana jarang ada yang bisa keluar lagi. Yanti juga bilang katanya semalam ruangan itu sudah memakan tumbal kembali. Tiba-tiba Adit membawa Weni ke dapur untuk membantu kerjaan Bu Sekar. Bu Sekar adalah napi senior yang mengurus makanan para napi lainnya. Selain itu, Bu Sekar katanya juga dekat dengan Ratna, adiknya Weni. Oh ya, aku belum bilang bahwa Weni bisa masuk ke dalam penjara tersebut dibantu oleh seorang jaksa dan juga Adit sendiri yang rela mengumpulkan informasi tentang kematian Ratna. Setelah dipertemukan dengan Bu Sekar, ketika waktunya makan siang, Bu Sekar menceritakan salah satu napi yang dulu sering membantunya memiliki kesamaan dengan Weni. Akhirnya, setelah Weni memberitahunya bahwa Ratna adalah adiknya, Bu Sekar membawanya berbicara empat mata. Hal itu menimbulkan kecurigaan terhadap Bella dan juga Yanti. Weni dan Bu Sekar akhirnya bicara di lain tempat, di mana koki napi itu mengatakan bahwa Ratna telah dijebak. Dia ceritakan pada saya, Ratna dijebak. Bu Sekar sebenarnya ingin menceritakan lebih banyak lagi, namun dia menunda karena takut ada yang mengetahuinya. Keesokan harinya, Bella terlibat cekcok dengan Yeti dan Jen hanya masalah handuk. Seperti sebelumnya, Weni mencoba jadi pahlawan di sana sehingga dia mendapat ancaman dari Bella. Singkat cerita, nasib tragis menimpa Bu Sekar. Belum sempat membuka rahasia kematian Ratna, dia dihabisi duluan oleh seorang sipir dan salah satu napi, entah siapa mereka. Weni pun bingung mencari keberadaan wanita tersebut yang kemudian melaporkannya pada Adit. Di sebuah tangga, Yeti menyogok Farhan supaya dia bisa satu sel terus dengan Jen. Karena menerima uang banyak, Farhan pun berjanji akan mengabulkan permintaannya. Ketika Weni berjalan di dalam penjara, tanpa sengaja dia melihat seorang napi bernama Biimah memakai jepitan rambut yang sama seperti yang dia berikan pada Ratna saat ulang tahun. Dia pun berusaha mengejar Biimah, namun wanita itu malah histeris seperti ketakutan dan kabur. Yanti lalu mengatakan bahwa Biimah menyimpan rahasia, di mana tidak ada yang tahu kenapa dia bisa lolos dari bangsal isolasi yang pernah menyekapnya. Singkat cerita, rupanya penjara itu merupakan ladang bisnis bagi Herman. Hal itu dibuktikan dengan Farhan yang menyerahkan uang sogokan dari Yeti. Tapi karena menurut Herman uang pemberian dari Yeti kurang banyak, dia pun meminta Farhan agar mengeksekusinya. Sementara itu Weni diam-diam mengikuti Biimah ke sebuah ruangan. Pelan-pelan Weni berkata bahwa dia adalah kakaknya Ratna. Biimah yang awalnya histeris berubah jadi luluh dan memeluk Weni sambil menangis. Dengan mata berkaca-kaca, Weni menanyakan soal kematian adiknya pada Biimah. Diceritakanlah, di mana waktu itu Ratna berjalan dan memberikan jepit rambutnya pada Biimah. Namun tiba-tiba Bella lewat dan menablek pantatnya. Ratna yang tak terima berusaha melawan sehingga dia dihajar oleh Bella. Herman yang mengetahui hal itu menyuruh anak buahnya membawa Ratna ke bangsal isolasi. Di suatu malam, Farhan mengingkari janjinya pada Yeti. Dia dan Bella malah menyeret Jen ke bangsal isolasi juga. Karena Yeti meminta penjelasan dari Farhan, akhirnya wanita itu pun juga dijebloskan ke dalam bangsal. Entah apa yang terjadi, wanita itu menyiksa dirinya sendiri. Hingga kemudian sipir wanita mengantarkan makanan padanya.
Hal itu dijadikan kesempatan oleh Yeti melawan dan menggigit telinga sipir itu hingga putus. Akan tetapi pada akhirnya Yeti pun meninggal. Hal itu menjadi pertanyaan Weni pada Adit. Mengapa semua yang berurusan dengan Bella pasti akan mati? Weni lalu meminta akses ke bangsal sama Adit. Namun karena akses Adit terbatas, Weni nekat mencari cara lain agar bisa ke bangsal itu. Ternyata Bella melakukan hal keji di penjara itu karena tekanan dari Herman. Dia diancam. Jika tak mau melakukan tugasnya, maka anaknya dipastikan tidak akan baik-baik saja. Ibu mana yang tak rela melakukan apapun demi anak tercintanya? Di tengah kebimbangan dan kerinduan terhadap putrinya, Bella hanya bisa menangis di dalam sel. Dan kali ini, dia diminta oleh Herman agar menghabisi Weni. Karena teringat hasil otopsi adiknya yang penuh kejanggalan, dan Weni nggak ingin ada korban selanjutnya, dia tetap bertekad akan berusaha menguak misteri itu meskipun harus mati sia-sia di dalam bangsal. Hal itu pun dia mulai membuat keributan dengan Bella. Weni menusuk tangan Bella di saat sedang makan siang. Pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi. Pada awalnya, Weni berhasil melumpuhkan Bella. Namun tiba-tiba Farhan muncul dan memukulnya yang membuatnya juga tak sadarkan diri. Kini akhirnya Weni dapat mewujudkan keinginannya. Dia dimasukkan ke dalam bangsal isolasi. Dalam ruangan sempit dan pengap itu, Weni mulai meraba-raba dinding bangsal yang seolah-olah terdengar hembusan nafas yang tersiksa. Tak berapa lama kemudian, makanan pun dimasukkan. Namun baru saja 2 sendok nasi yang Weni makan, dia merasa pusing dan mata pedih. Tubuhnya lemas membuat Weni tersungkur. Tiba-tiba, di situ muncul sosok Ratna menyerangnya yang membuat Weni bangun kembali meskipun dalam keadaan sangat lemas. Tiba-tiba Yanti datang menemuinya dan membuat Weni terkejut. Rupanya selama ini Yanti hanya berpura-pura baik. Nyatanya, dialah orang yang telah menjadi eksekutor para napi yang dimasukkan ke dalam bangsal, termasuk Ratna dengan cara menyuntikkan obat berdosis yang sangat tinggi. Ditunjukkanlah bahwa Yanti membunuh Ratna karena dia tidak ingin Ratna membongkar rahasia di penjara. Dan kejinya, di saat Ratna lemas, Farhan tega meruda paksanya. Lebih mengerikannya lagi, Yanti mengungkapkan bahwa lapas itu menjadi ladang bisnis perdagangan organ manusia yang diambil dari para napi. Diungkap juga olehnya bahwa yang membunuh Bu Sekar adalah Farhan dan dirinya sendiri. Sungguh sangat keji perbuatan mereka. Yanti lalu mencoba menyuntikkan obat pada Weni. Namun dia ternyata salah lawan. Meskipun sangat lemah, Weni berhasil menggagalkan niat buruk Yanti dan menghabisinya dalam sekejap. Weni kemudian merangkak keluar meninggalkan bangsal. Hal itu juga yang dirasakan Ratna setelah mendapatkan suntikan. Sementara itu, Bella masih tak sadarkan diri berada di ruangan bedah bersama para algojo yang membongkar organ salah satu napi. Setelah terbangun dan mengetahui perbuatan mereka, dia langsung menghajar algojo-algojo itu hingga tewas. Mengetahui kabar menghilangnya Weni setelah membunuh Yanti, Herman langsung menyuruh anak buahnya agar segera mencarinya. Apesnya, beberapa sipir harus berhadapan dengan Bella yang mereka temui. Bella kemudian mengambil kunci semua sel dari sipir yang dia hajar. Sementara itu, Weni berhasil ditemukan oleh Farhan. Pria tersebut menganiaya Weni yang tak berdaya. Tiba-tiba Bi Imah muncul untuk membantunya. Tapi sayang, dia hanyalah napi tua yang tak bertenaga. Sehingga Bi Imah harus tewas setelah dicekik oleh Farhan. Setelah menghabisi Bi Imah, Farhan melanjutkan menyiksa Weni, bahkan hampir memperkaosnya. Beruntung, Adi datang dan langsung menusuk Farhan hingga mati. Karena belum tahu kebusukan Herman, Adit mengajak Weni untuk melapor padanya.
Tapi setelah Weni memberitahunya, barulah Adit membawa Weni keluar. Sayangnya rencana kabur mereka diketahui oleh Herman dan pria tua bangka itu langsung menyiksa Adit. Sementara itu Bella membebaskan semua tahanan setelah mengetahui rahasia di penjara itu. Sedangkan Weni bersembunyi ke ruangan Rusdia. Weni menceritakan semua yang terjadi di sana. Melihat Weni yang panik, Rusdia memberikan secangkir teh untuk menenangkannya. Namun, setelah Weni meneguknya, gadis itu malah tak sadarkan diri. Rupanya Rusdia tak sebaik yang dia kira. Dia adalah istrinya Herman dan menjadi dalang utama dari penjualan organ. Rusdia jugalah yang meminta Yanti agar membunuh Weni karena dia tahu bahwa Ratna adalah adiknya. Dan Rusdia tahu kedatangan Weni ke penjara hanyalah untuk mencari tahu tentang kematian Ratna. Karena Yanti gagal, akhirnya Rusdia sendirilah yang bakal mengeksekusi Weni. Baru saja akan menyuntik Weni, lampu listrik mendadak mati. Rupanya itu adalah Adit yang melakukannya. Adit lalu menghabisi Herman dan Weni menyuntikkan balik obat ke Rusdia. Beberapa saat kemudian, Rusdia diteror oleh bayang-bayang korban kebiadabannya. Saluran listrik mendadak terbakar melahap penjara itu, sedangkan para napi yang dibebaskan oleh Bella adu bentrok dengan para polisi di halaman lapas. Sayangnya para napi berhasil dilumpuhkan, termasuk Bella. Beberapa bulan kemudian, Weni dan Adit mengunjungi makam Ratna. Dendamnya sudah terbalaskan. Bangsal isolasi sudah benar-benar diisolasi. Sedangkan Rusdia harus mendekam di rumah sakit jiwa. Meskipun begitu, dia akan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan bantuan Weni dan Adit, Bella dibebaskan lebih awal. Dia akhirnya bisa bertemu dengan anak sematawayangnya yang dibawa oleh Adit. Bella sangat berterima kasih pada Weni meskipun pernah berselisih. Weni lalu memiliki rencana untuk mengabadikan kisah penjara itu dalam sebuah buku agar semua orang tahu. Di akhir cerita, diperlihatkan jaksa yang pernah membantu Weni menelepon seseorang. Dia mengatakan bahwa penjara itu sudah menjadi miliknya lagi dan bangsal isolasi bisa dibuka kembali. Apakah tragedi mengerikan di bangsal itu akan terulang lagi? Kita semua nggak ada yang tahu karena filmnya berakhir sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.